Shalom semuanya. Puji Tuhan, saat ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kita bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Selain kasih, untuk tema bulan ini adalah tentang pengetahuan. Ya, kita dapat PR dari Bapak Gembala bahwa kita harus mengupas tentang surat dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai di sini 15. Namun yang akan kita bahas adalah ayat-ayat yang bersifat untuk membangun kehidupan kita untuk lebih dalam lagi di dalam pengiringan dan pengenalan kita akan Dia. Kita akan baca kembali ayat yang sudah setiap minggu kita baca, tapi nggak apa-apa, kita akan baca berulang kali supaya kita semakin mengenal akan firman-Nya. Nggak ada ruginya, ya. Kita akan baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 15. Kita akan baca. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu, kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudaraku, berusaha bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini adalah pesan Rasul Petrus kepada jemaat, ya, di mana dia rindu setiap orang yang membaca tulisannya mau dengan secara penuh kesadaran mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan apabila engkau mempunyai hal ini berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus. Betapa dia rindu bahwa semua yang membaca tulisannya terus bertumbuh sampai layak dikatakan masuk ke kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, selain kasih, latar belakang surat 2 Petrus ini dibuat oleh Rasul Paulus dengan satu kerinduan dalam hatinya supaya setiap orang yang membaca waspada akan adanya penyesat-penyesat pada zamannya, nabi-nabi palsu dalam zamannya. Dan firman Tuhan kita tahu bahwa tidak akan pernah mati. Saat ini pun banyak nabi-nabi palsu bermunculan, pengajaran-pengajaran aneh-aneh bermunculan. Nah, pentingnya kita menggali firman Tuhan, pentingnya kita membaca firman Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dan kita belajar dari orang-orang yang punya kualitas pengajaran yang baik, maka kita tidak akan tersesat. Kita akan mengerti pengajaran yang sesat dan pengajaran yang benar, ya, bukan yang baik tapi benar. Saudara kasih, di mana Rasul Petrus ini juga ingin supaya setiap yang membaca bertumbuh dan memperlihatkan keistimewaannya sebagai orang yang beriman. Apa keistimewaannya? Di mana orang percaya punya kodrat ilahi. Saya baca di KBBI, kodrat itu apa sih? Yaitu pembawaan asli. Nah, kita tahu kalau pembawaan asli manusia secara pribadi itu sudah di dalam dosa. Namun setelah kita percaya kepada Tuhan, kita tahu ada Roh Kudus yang dalam kodrat ilahinya akan membawa kita dalam pengenalan dan mempunyai sifat-sifat ilahi yang harusnya bertumbuh dalam kehidupan kita apabila kita mengenal Dia dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dikatakan oleh Rasul Petrus ini. Saudara yang kasih, di dalam ayat 5-7 ada 7 sifat yang harus kita miliki, yaitu kebajikan, pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan ini bukan pengetahuan
secara duniawi belajar mati-matian, mungkin punya prestasi dan sebagainya, bukan itu yang Tuhan katakan di sini. Yang Tuhan maksud adalah pengetahuan mau belajar tentang Tuhan dan kehendaknya dengan benar, yaitu dan kemudian penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih pada saudara, dan puncaknya kasih pada sesama. Ada 7 sifat yang harus kita miliki dan kita ekspos keluar menjadi satu keistimewaan yang harus bertumbuh di dalam pengenalan kita selama kita di dunia ini, untuk supaya kita menjadi terang ilahi melalui perubahan-perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Saya kasih judul pada renungan pada pagi ini adalah perkataan perbuatan membutuhkan pengetahuan. Nah, ini saya kasih. Kita akan belajar tentang satu tokoh, bahkan di sini ada 2 yang saya kutip, 2 tokoh. Yang pertama adalah satu tokoh yang mempunyai berpengetahuan, dia punya pendidikan yang bagus, dia punya semangat yang luar biasa, berkobar-kobar di dalam dia melayani tugas-tugasnya, namun tanpa pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga minggu lalu dikatakan sama Bapak Gembala, kebajikan tanpa pengetahuan berbahaya. Betul? Nah, ini yang terjadi atas orang ini. Justru apa yang diketahui menurut pembenaran dirinya adalah baik, itu membahayakan orang lain. Nah, siapa tokoh tersebut? Kita akan lihat, kita akan belajar supaya kita mengenal pengetahuan yang Tuhan mau seperti apa. Ya, kita buka dulu di dalam Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sering kasih, orang rajin tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, orang yang rajin biasanya orang yang punya semangat tinggi. Apalagi kalau dia punya target tertentu, dia punya kemauan yang keras dan bekerja, dia harus mencapai target itu. Namun apabila tanpa pengetahuan hanya rajin, ya, maka orang itu ketika dia menjalankan dengan orang Jawa bilang gerusa-gerusu, dia terburu-buru, tergesa-gesa, maka dia akan bisa salah jalan, dia akan salah, dia tidak akan bisa mencapai target seperti apa yang dia pikirkan, ya. Nah, sering kasih, kita akan lihat ada orang yang berbuat atau melakukan sesuatu perbuatannya tanpa pengetahuan yang benar tentang Tuhan, sehingga dia mengakui bahwa semua yang dia lakukan itu adalah salah. Di dalam Filipi 3 ayat 6 kita baca tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Siapakah dia? Kita tambahkan dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Siapa? Rasul Paulus. Betul sekali. Saya kasih bagaimana dia memperkenalkan dirinya bahwa tentang kegiatan ya, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Langka loh orang kayak begini. Pinternya minta ampun, taatnya minta ampun, setianya minta ampun. Tapi dia juga menjadi apa dikatakan dalam 1 Timotius 13, aku yang tadinya seorang penghujat, penganiaya, seorang ganas. Nah, dia menjadi seperti monster. Dia adalah pemusnah orang-orang yang beriman saat itu. Dan dia mengakui bahwa karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saat itu dia lakukan karena dia belum mengenal siapa Yesus. Bagaimana kehidupan para hamba-hambanya, para pengikutnya. Yang dia tahu dia benci, dia itu adalah ajaran yang sesat dan dia tidak setuju. Itu harus
hilangkan dari muka bumi ini. Saya kasih itu adalah perbuatan tanpa pengetahuan yang benar, sehingga dia sebenarnya yang tersesat, dia sebenarnya yang tidak benar, tapi dia memandang orang lain tidak benar. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa balok di mata kita seringkali menutupi kita, tapi kita sok melihat selubang di mata orang. Singkirkan dulu balok yang ada, baru kita akan melihat apa yang harus kita tolong atas orang itu tanpa menghakimi. Nah, perbuatan ini dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai penganiaya jemaat pada saatnya sebelum dia menjadi Paulus, dia bernama Saulus. Nah, dia seorang yang garang, ganas dikatakan. Jadi kalau orang bilang kasarannya, lo jual gue borong, bukan beli lagi, ya. Jadi saat itu dia benar-benar seorang yang menakutkan. Namun ketika Rasul Paulus sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus sendiri, ketika dia hendak berpergian juga untuk tujuannya, targetnya menangkap orang-orang dan mungkin juga membunuhnya, dia ditangkap duluan sama Tuhan Yesus. Dan itulah titik balik seorang Rasul Paulus, seorang Saulus menjadi Rasul Paulus. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia melayani Tuhan dengan ketaatan yang luar biasa. Dan bagaimana dia membayar harganya ketika dia melayani. Kalau dulu dia menganiaya jemaat, sekarang dia dianiaya ketika dia memberitakan Injil. Banyak sekali jiwa-jiwa diselamatkan melalui pemberitaan Injilnya, melalui doa-doanya. Dan ini adalah satu perubahan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan dan hatinya. Dia mengenal Tuhan dengan benar saat itu, dengan belajar firman-Nya tentunya. Dia banyak belajar di tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan perubahan-perubahan yang nyata dia tunjukkan. Keistimewaan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, dia tunjukkan. Nyawa pun dia sudah tidak berpikir lagi. Berapa kali ditangkap, berapa kali dicambuk, berapa kali dia disesat. Namun dia tidak pernah putus asa, dia tidak mundur sedikit pun. Dia terus maju untuk melayani Tuhan. Dan kerinduan dalam hatinya, dia tahu betapa banyak bangsanya yang belum bertobat, belum menerima Tuhan Yesus, yang pola pikirnya masih sama dengan Saulus yang dulu. Makanya di dalam doa-doanya Paulus terlihat sekali bagaimana dia rindu supaya orang-orang yang belum percaya, bangsanya itu diselamatkan. Itulah kerinduan seorang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar. Akhirnya dia melihat bahwa perbuatanku sampah banget, perbuatanku jelek banget. Aku ternyata dulu benar-benar seorang penghujat, penganiaya. Aku begitu mengerikan. Tapi begitu dia mengenal Tuhan dengan benar, perubahannya begitu luar biasa. Ketaatannya, imannya, kesetiaannya kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati. Rasul Paulus bukan pengangguran, saudara kasih. Dia pun membiayai diri sendiri dengan dia menjual kemah. Dia juga seorang pebisnis. Tapi dia gak lupa apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Seperti dia katakan, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu aku akan tata pengetahuan itu jiwa iman. Dia dapat belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, keselamatan jiwa. Dan dia berikan hidupnya untuk Tuhan. Di tengah segala kesibukan yang ada, dia tetap meluangkan waktu untuk melayani jemaat-jemaatnya dengan kasih, dengan kepedulian yang besar, dengan kesadaran penuh, aku dulu seorang pendosa, aku telah diampuni, dan saatnya aku mau untuk memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Allah yang benar, juru selamat. Tidak ada nama lain di dunia selain nama Dia yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Dan dia rindu saudara sebangsanya untuk diselamatkan. Saudara kasih, demikian juga saya dulu. Saya pernah membenci Tuhan Yesus karena pengajaran yang salah yang saya terima. Saya dulu berusaha untuk menghalangi saudara-saudara saya untuk datang kepada Tuhan. Tapi seperti Rasul Paulus, saya pun ditangkap lebih dulu dari keluarga besar untuk mengenal Tuhan dengan benar.
Dan setelah saya tahu siapa Yesus yang menyelamatkan jiwa ini yang berdosa, saya pun rindu. Sampai hari ini pun saya tetap berdoa. Ada buahnya beberapa saudara saya percaya kepada Tuhan, tapi ada yang terhilang dan ada yang belum percaya kepada Tuhan. Menjadi pokok doa saya setiap hari untuk mereka juga satu kali Tuhan berikan kesempatan anugerah, seperti Tuhan berikan anugerah kepada saya untuk diselamatkan. Demikian juga Tuhan berikan keselamatan buat mereka. Nah, saya kasih, seberapa besarkah cinta kita kepada Tuhan? Seberapa besarkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Kalau kita mengenal pribadinya dengan benar, mengenal, mau diajar untuk mengenal dan mengerti kehendak Tuhan, maka kehidupan kita akan menyediakan waktu secara khusus. Di dalam kesibukan kita bisa berdoa, dan sebagai kesibukan kita tetap bisa beribadah. Karena kita menyadari, seperti Rasul Paulus, dia tahu diri. Siapa dulu, siapa dia sekarang. Kalau Tuhan gak tangkap dia, maka dia pasti binasa. Tapi karena dia tak ditangkap sama Tuhan, Tuhan selamatkan jiwanya. Saya kasih, mari buktikan kalau engkau mengasihi Tuhan. Buktikan kalau engkau cinta Tuhan. Dengan kehidupan, menambahkan pengetahuan di dalam mencari Tuhan dengan benar dan mengenalkan kehendak-Nya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang percaya dulu, tapi akhirnya kita menjadi terkemudian. Nanti orang-orang yang belakangan menjadi orang-orang yang justru ada di garis depan. Kita ketinggalan semua. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya, perubahan yang begitu luar biasa dan diri seorang Rasul Paulus menjadi satu kesaksian bahwa pengetahuan tentang pengenalan Tuhan dan kehendak-Nya itu sangat-sangat penting. Jangan kita sampai lost kontak dengan Tuhan. Nah, saya kasih, kalau di daerah dingin, di luar negeri sering kali kita lihat ada ruangan, ada apinya tuh. Nah, orang yang kepingin hangat harus dekat api itu. Orang yang kepingin merasakan panasnya si api harus dekat dengan api. Tapi kalau orang di luar jauh dari apinya ini, maka dia akan kedinginan. Nah, api ini tetap menyala, tapi kita yang menjauh. Demikian juga kehidupan kita. Roh Kudus tetap ada, membimbing dan mau membimbing, mengajar kita. Tapi kitanya nggak mau dengar-dengar, nggak mau duduk diam. Bukan salah dia, kita nggak mengenal dia dengan benar. Bukan salah Roh Kudus tidak membakar api di dalam hati kita. Karena kita yang mendinginkan diri sendiri dengan segala masalah yang ada. Tuhan ada di sini dianggurin, tapi coba kita dekat dengan Dia, maka panasnya api dari Tuhan akan kita tetap rasakan. Semangat kita tidak membabi buta, tapi terkontrol oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan supaya mengatur kehidupan kita sedemikian, tidak memberi kesempatan untuk adanya pembenaran diri. Ada saatnya kita malas, gak beribadah, tapi karena otak ini jalan, kita mulai membenahi. Hari Minggu kan masih ada. Kesempatan yang lain masih ada. Mulai dengan pembenaran diri. Gak apa-apa, Tuhan kan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan. Saya kasih, itulah pembenaran diri, bukan pembenaran Tuhan. Bukan kebenaran Tuhan. Saudara, ini kita hidup di akhir zaman. Tuhan bergerak dengan cepat. Kalau kita tidak ikut pergerakan Tuhan, berlari bersama Tuhan, ketinggalan. Pasti ketinggalan. Jangan melihat dengan banyak alasan. Ayo kita bangun. Tahu dirilah, kita udah diampuni. Tuhan Yesus sudah mati buat kita di atas kayu salib. Kita siapa? Kita hanya manusia, mudah-mudahan kita debu yang gak ada artinya, tapi dibuat sedemikian berarti di hadapan Tuhan. Dengan kematian itu salib, Tuhan memandang kita sangat berharga. Saya kasih, mari kita mau supaya kehidupan kita menjadi saksi Tuhan. Pengetahuan, yaitu pengenalan akan Tuhan dan kehendak-Nya, kita gali,
kita belajar, kita setia pada Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak lewat begitu saja dengan sia-sia, namun kita menjadi saksi seperti Rasul Paulus. Saya kasih yang kedua adalah tentang perkataan membutuhkan pengetahuan juga. Jadi kita nggak sembarangan berkata-kata. Kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanmu, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Seorang Ayub, kita tahu bagaimana peristiwanya. Dia seorang yang saleh luar biasa. Bahkan dia di hadapan Tuhan itu paling saleh di dunia ini. Hidupannya begitu menjadi sorotan di mata Tuhan. Ya, Tuhan memandang dia ketika dia bertanya sama iblis, bahwa dia memandang Ayub ini menjadi seorang hamba yang begitu luar biasa. Namun di dalam keterbatasannya sebagai manusia, setiap kita punya kelemahan, saudara yang kasih. Dia dikatakan begini, ini singkat ceritanya. Ketika dia ditegur oleh Tuhan, ya, ayat sebelumnya, dia hanya menyadari, dia mengakui, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saya kasih. Seringkali kita hanya kata orang Tuhan begitu, kata orang Tuhan begini, sehingga di dalam pengetahuan kita itu enggak komplit. Tapi berbeda ketika Ayub mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mataku sendiri. Bahwa dia secara pribadi telah Tuhan celikkan dan melihat bagaimana perbuatan Tuhan selama dia hidup. Wah, dia salah di dalam pandangannya. Dia salah dalam perkataan-perkataannya. Maka dia mencabut perkataannya. Dia menyesal dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang putus asa. Banyak orang seperti, oh Tuhan di mana? Kapan berakhir pandemi ini? Baru mau bangkit, udah ada kayak begini lagi. Saya kasih keluh kesah, sepertinya hal yang biasa di dalam kehidupan manusia. Namun kita hidup bukan lagi hidup di dalam kerajaan yang lama, kerajaan kegelapan, namun kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau dahulu Tuhan pernah menolong kita, sekarang Dia juga Tuhan yang sama. Jauhkan dari keluh kesah kita, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya harusnya kita tuh ada pengenalan diri, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan Tuhan tuh benar-benar merasakan Tuhan, menikmati Tuhan tuh benar-benar menikmati Tuhan, pertolongannya, kasihnya. Jadi kita nggak boleh lupa, dulu kan Tuhan tuh udah nolong saya, kok sekarang enggak? Tuhan tetap sama. Siapa bilang Tuhan berbeda? Kita yang kadang-kadang berbeda karena keadaan. Terlalu fokus dengan kehidupan kita, sehingga kita lupa ada satu pribadi yang senantiasa ada membuka tangannya untuk kita datang pada Dia. Bila kita lelah jiwa kita datang berkeluh kesahlah di hadapan Tuhan, bukan kepada sesama. Karena sesama bisa melemahkan kalau orang itu tidak di dalam Tuhan dengan benar. Tapi kalau kita berkeluh kesah di hadapan Tuhan akan kehidupan ini, yakinlah Tuhan itu mendengar dan Dia pasti menolong kehidupan kita. Saya kasih, kenali pribadi Tuhan kita dengan benar, kenali kehendaknya dengan benar, bahwa seberat apapun yang sedang kita alami saat ini adalah Tuhan izinkan untuk tetap kita berpaut kepada Dia. Seberapa cinta kita kepada Dia, apakah dengan hal yang terjadi kita terus mulai mundur, dengan segala situasi kondisi kita mulai kendor? Jangan, saudara kasih. Kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita sebagaimana janji. Jangan sampai salah kita berkata-kata. Ya, di dalam Amsal 13 ayat 2 sampai 3 firman Tuhan katakan,
dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Dari buah mulutnya, dari perkataannya, seseorang akan makan yang baik. Tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Kemudian Amsal 14 ayat 3. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Orang yang suka marah, emosinya begitu rupa. Perkataan-perkataan yang keluar itu enggak terkontrol lagi, maka hal itu menjadi satu kesembronoan terjadi dalam kehidupannya. Dan bisa jadi ketika dia sedang meluapkan emosinya, orang lain yang mendengar salah paham atau tidak rela dengan emosi perkataan yang luar biasa itu, terjadilah sesuatu yang tidak baik atas kehidupannya. Namun orang yang bijaksana dipelihara oleh bibirnya, oleh perkataannya. Hendaklah perkataan ini perkataan yang membangun iman seseorang. Perkataan yang memuji kebesaran Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, akan membuahkan hasil yang baik di orang itu. Kadang saya kalau ketemu teman lama, apa yang dikatakan dulu kita nggak ingat. Mungkin Bu Yola, Pak Yosef pernah juga mengalami yang sama. Orang itu ketika sharing, puji Tuhan, karena Bapak dulu, Ibu dulu berkata seperti ini, sampai sekarang perkataan itu saya ingat dan saya lakukan. Pernah ya? Dia seperti dikuatkan. Tapi kita sendiri nggak ngerti ngomong apa dulu. Apa yang saya omongin sama dia dan peristiwa apa yang terjadi saat itu. Tapi itulah ketika perbendaharaan kehidupan kita dipenuhi oleh firman Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, apa yang kita rasakan tentang Tuhan, kita bisa berikan kepada orang lain melalui perkataan-perkataan kita yang membangun, yang membuat orang lain merasa diberkati oleh perkataan itu dan menjadi kekuatan saat hari itu. Kita nggak ngerti, mungkin hari itu dia mau bunuh diri, mungkin hari itu dia sudah mau meninggalkan Tuhan karena dia sudah nggak kuat lagi. Tapi ketika itu Tuhan pakai mulut kita untuk berbicara banyak tentang Tuhan, atau mungkin sedikit, tapi itu mengena sampai ke dalam hatinya, sehingga dia sadar, masih ada yang peduli dengan saya. Tuhan, terima kasih, Engkau menguatkan saya melalui si ibu ini, si ibu itu, si bapak ini. Saya kasih kita menjadi kepanjang tanganan Tuhan melalui perkataan kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Amsal 15 ayat 1 sampai 2 dan 4 dan 7 katakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi orang bebal tidak jujur. Tetapi hati orang bebal tidak jujur. Nah, saya kasih, silahkan baca hal ini. Berapa kali dikatakan bahwa lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Nah, ini yang harus kita keluarkan. Pengetahuan apa sih? Pengetahuan tentang firman Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan sendiri, pengetahuan tentang pengenalan kita dengan Tuhan, sehingga kita kenal benar-benar, orangnya memang ini luar biasa. Kita kalau sesama, dulu saya di media, dulu harus edukasi yang baik tentang teman, sehingga ketika kita berbicara kepada orang lain itu akan keras dan lebih keras lagi. Apalagi teman ini bicara, kemudian kita edukasi dia, ini begini, ini begitu yang baik. Nah, apalagi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, berbicara tentang Tuhan kepada orang lain seperti itu, lebih lagi. Karena kita sendiri sudah merasakan betapa baiknya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah lepaskan saya. Meskipun kadang, kok lama sekali jawaban Tuhan. Tapi saya percaya semua Tuhan itu atur dengan sempurna. Tuhan tidak mau supaya kita menjadi orang-orang yang bodoh dan perkataan.
mengeluarkan perkataan-perkataan yang sehingga menyakitkan orang lain karena yang tidak berguna. Saudara, dulu nenek saya mengajar saya untuk berkata-kata yang baik. Kalau saya salah mengucap atau kurang ajar dari perkataan, dia akan marah. Bibir saya akan dicubit begitu kerasnya. Saya nggak suka sekali perkataan nenek saya. Tapi saya renungkan, kalau saya tidak dididik saat itu, mungkin segala perkataan-perkataan yang membuat orang lain jengah, saya dengan lancar akan berkata-kata. Ya, puji Tuhan, Tuhan pakai juga si nenek ini, nenek saya, untuk didik saya dari kecil, untuk berkata-kata, belajar untuk berkata yang baik. Meskipun karena secara manusia saya kadang-kadang kelepasan, ya, tapi tidak bukan bonbin, bukan apa, hanya sebatas kata-kata keras. Cuma hal itu juga nggak main, harus tepat pada sasarannya. Karena kata-kata keras dilopin dengan dibungkus dengan emosi. Hal itu bisa menyakitkan orang yang menjadi lawan bicara saya. Dan itu saya juga belajar bagaimana firman Tuhan mengajar untuk kita mempunyai lidah lembut yang mengeluarkan pengetahuan, ya. Kemudian lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Nah, ini yang harus kita belajar. Benar sekali apa yang Tuhan katakan, bahwa kita harus seperti dia. Karena targetnya apa? Targetnya di ayat 11 tadi, 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini adalah target akhir. Betapa kita rindu, kita bertemu dengan kekasih jiwa kita yang selama ini kita rindukan, bertemu muka dengan dia. Kalau dulu kita berbuat baik di luar iman, itu semua sia-sia. Namun ketika kita sudah di dalam Tuhan, kebaikan ditambahkan dengan pengetahuan yang benar, semua akan berbuah hal yang berlipat ganda kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita. Mari cerminkan kodrat ilahi dalam kehidupan kita dengan kita memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan, yaitu akan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih pada Tuhan dan semua saudara yang sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Apa yang saya sampaikan cukup di sini, biar Kudus yang akan terus berbicara lebih dalam lagi dan setiap kehidupan kita. Mari kita akan tutup dengan doa.